Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas untuk LR parser pada bagian SLR1 atau Simple LR. Oke, di mana sebelumnya kita sudah tahu untuk di LR0 dan SLR1 kita membutuhkan LR0 items. Di mana kemarin kita punya sebuah diagram transisi dan juga sebuah tabel parsing. Oke, dari diagram transisi ini nanti yang akan kita buatkan tabel parsing. Oke, di sini untuk LR0 dan SLR1 untuk diagram transisinya ini tepat sama. Oke, diagram transisinya akan sama. Yang berbeda itu adalah di pembuatan tabel parsingnya. Oke, berarti langkah awalnya kita buat sebuah diagram transisi sama seperti di video saya sebelumnya, itu mengenai LR0. Bisa dilihat lagi untuk di video mengenai algoritma LR0-nya. Nah, di sini yang berbeda adalah mengenai si tabel parsing. Perbedaannya di mana? Oke, di sini kita akan punya lagi konsep first dan follow. Oke, mungkin di sini kita akan lihat aja untuk contohnya. Oke, kita kemarin sudah dapatkan untuk diagram transisinya seperti ini. Ini adalah diagram transisi yang kita dapatkan pada algoritma LR0-nya. Nah, pada SLR1 kita tambahkan lagi untuk sebuah first dan follow. Ingat-ingat lagi konsep first dan follow-nya. Nah, first dan follow-nya ini untuk apa? Oke, di sini untuk first dan follow kita akan gunakan si follow-nya. Untuk apa? Untuk menentukan posisi radius-nya. Sisanya ini akan sama saja. Oke, berarti kan kemarin kita punya di sini untuk action. Di sini kita punya goto, A, B, dan stack. Ini adalah S besar dan A besar. Ini kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, berarti di sini sama ya. 0, 1, 0S itu pergi ke 1. 0A itu pergi ke 2. Kemudian di sini kita punya shift. Kemudian pergi ke 3. Shift pergi ke 4. Ini juga sama. Di sini juga sama. Kita akan shift. Kemudian pergi ke 3. Kemudian shift pergi ke 4. Di sini kita akan pergi ke 5. Di sini pergi ke 6. Shift. Dia pergi ke state 3. Shift. Dan pergi ke state 4. Nah, di sini untuk state 4, 5, dan 6 kemarin kan adalah state-state akhir yang kita akan lakukan action radius. Nah, untuk penempatan action radius-nya, kalau pada sebelumnya kita tempatkan pada semua terminal beserta stack-nya. Nah, pada SLR1 ini kita hanya akan tempatkan pada follow-nya saja. Oke, berarti di sini selain kita mengingat cara pembuatan diagram transisi, kita pun harus ingat konsep first dan follow set-nya. Oke, berarti kita akan lihat. Kita punya I4. Oke, pada step 4, kita akan mengembalikan B kembali ke A. Kita lihat, berarti pada variabel A, kita akan punya follow-nya adalah A, B, dan stack. Berarti kita akan tempatkan radius-nya ini pada A, pada B, dan juga pada stack. Oke, sama di sini berarti untuk A maka B, A maka B, dan A maka B. Oke, kemudian untuk step 5. Ini adalah untuk variabel S. Nah, untuk S ini follow-nya hanya stack saja. Berarti kita akan simpan radius-nya hanya pada stack-nya. Oke, untuk radius-nya yang mana? Sama, tetap S, maka A besar, A besar. Oke, untuk di step 6, ini adalah variabel A lagi. Sama, follow-nya itu A, B, dan stack. Berarti radius-nya
ada di A, ada di B, dan ada di stack. Oke, di sini berarti A, maka A kecil A besar, A, maka A kecil A besar, A, maka A kecil, dan A besar. Oke, jadi di sini untuk algoritma SLR1, diagram transisinya, oke, untuk diagram transisi, ini akan sama dengan LR0. Nah, yang berbeda itu pada tabel parsingnya. Nah, perbedaannya itu hanya untuk penempatan nilai reduce-nya. Oke, reduce-nya ini kita menggunakan follow set. Berarti kita harus ingat lagi nilai first dan follow. Oke, bisa cek lagi di video sebelumnya. Untuk konsep first dan follow ini pun akan kita gunakan nanti untuk di algoritma LR parser selainnya. Oke, mungkin ini saja untuk video mengenai algoritma SLR1. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.